Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pandi TV bersama Dr. Pandi, spesialis anak dari Semarang. Jangan lupa sebelum kita ngobrol sore ini, kebetulan video dibuatnya sore, like, comment, share, and subscribe. Sore ini saya ingin berbagi cerita tentang sebenarnya sangat basic, bagaimana seseorang ataupun mungkin dalam hal ini dalam dunia saya, dunia bidang saya, bagaimana seorang anak itu sakit, ya. Mungkin sebelumnya latar belakang kenapa saya ingin sharing dengan tema ini, karena mungkin ada beberapa, ya mungkin hampir semua pasien, ya hampir semua ibu-ibu pasien menanyakan kepada saya, "Dok, anak saya kok sering sakit, gimana ya?" Nah, sebenarnya banyak uraian ya yang kenapa kok anak saya sering sakit. Itu jawabannya mungkin banyak faktor sebenarnya. Nah, tetapi saya mungkin ingin menggarisbawahi yang umum-umum dulu saja, kenapa anak saya sering sakit. Karena pada dasarnya untuk seseorang supaya tetap sehat, seorang anak supaya tetap sehat, berarti kita harus menjaga teori sakit, ya, teori sakit kita harus menjaga hostnya ataupun badannya dari seseorang individu tersebut supaya tetap kuat. Lalu kita juga kendalikan dari faktor lingkungan dan juga faktor kumannya. Ya, jadi dari ketiga faktor ini kalau ada yang tidak seimbang, seseorang pasti akan mengalami sakit. Nah, dalam lingkup kecil untuk dalam kasus-kasus yang sering terjadi pada anak, ya, anak sakit gitu, seringnya memang adalah faktor infeksi, ya. Saya bicara yang paling sering dulu, kalau untuk yang kasus lain nanti mungkin penjelasannya bisa disambung di lain waktu. Nah, anak paling sering terkena infeksi yang pada umumnya yang akut, ya. Akut dalam hal ini bukan seperti yang kata di sinetron, ya, sakitnya sudah akut, bukan. Akut artinya penyakitnya itu atau sakitnya itu baru saja, ya. Kalau kronis itu lama, sakitnya sudah sangat lama, berarti sakitnya sudah kronis. Nah, untuk sakit-sakit akut pada anak sering terjadi karena faktor infeksi. Nah, dari faktor infeksi ini, kenapa seseorang anak kok bisa sakit dan kena infeksi? Yang pertama kita uraikan dari faktor yang pertama, yaitu faktor badannya. Nah, faktor badan si anak itu, apakah si anak itu sudah mendapatkan cukup nutrisi, gizi, makan, minum, susu sudah terpenuhi dengan baik, karena itu sebagai benteng pertahanan bagi seorang individu untuk menghadapi kuman-kuman di sekitar kita, ya, karena kita tidak mungkin hidup dalam kondisi yang steril. Kita apalagi hidup di era seperti ini, bukan era Covid yang saya maksud, ya, era yang sudah ada mobil, polusi di mana-mana, debu dan lain sebagainya, mungkin saluran pembuangan juga kurang bersih, ya, maksudnya selokan-selokan di sekitar kita kan katanya sih istilahnya tidak sejernih yang di Jepang. Katanya selokan di Jepang itu bisa sampai jernih, putih, bisa ada ikan koinya. Nah, nggak tahu lah, tapi artinya di sini faktor di sekitar kita itu banyak tantangan yang bisa menyebabkan kita sakit. Nah, jadi faktor badannya harus bagaimana caranya supaya dimaksimalkan terlebih dahulu. Istirahat cukup, kurangi stres, tetap beraktivitas, menjadi anak yang aktif, menjadi orang yang aktif. Jangan berpola hidup sedentari. Sedentari itu duduk diam, update status, buka-buka handphone, medsos dan lain sebagainya untuk menghabiskan hari, ya. Itu jauhi pola seperti itu. Kita harus tetap aktif agar supaya badan kita itu terjaga dengan baik dari dalam. Nah, apabila faktor badan kita sudah bisa jaga dengan baik, kita perhatikan lagi faktor kuman. Mungkin kalau kuman kita memang tidak bisa melihat, ya kan. Jadi faktor kuman agar supaya tidak tertempel ke badan kita, tidak sampai menyebabkan sakit, kita harus perhatikan juga faktor yang bisa kita kendalikan, yaitu faktor lingkungan. Nah, untuk anak-anak gitu, ya, seperti contohnya anak mulai usia di atas 6 bulan atau di atas usia-usia tertentu sudah harus mendapatkan imunisasi inilah, harus mendapatkan vitamin inilah, mendapatkan obat cacing gitu, ya, sebagai pencegahan. Karena di situ mau mengendalikan juga faktor lingkungan. Karena apabila contoh anak sering mainnya itu di tanah, kurang menjaga kebersihan kuku, ya, misalnya kukunya kalau dilihat panjang hitam-hitam, terkadang misalnya bisa jadi orang tuanya
misalnya agak kurang berani membersihkan kuku ataupun kurang berani memotong kuku, itu bisa menjadikan ketidakseimbangan bagi seorang individu, seorang anak, sehingga banyak tumpukan kuman di situ tanpa kita sadari, sehingga memudahkan kuman itu mengkontaminasi makanan kita, terhirup, termakan, akhirnya menyebabkan sakit. Nah, kembali ke teori kenapa kuman bisa menyebabkan sakit. Pada dasarnya ketika kuman itu bisa menyebabkan sakit, ada yang harus diperhatikan secara mikroskopis, virulensinya ataupun jumlahnya. Artinya begini, apabila ada sebuah kuman yang virulensinya rendah, sebenarnya dia nggak terlalu menyebabkan sakit, tapi yang masuk sangat banyak ke badan kita, akhirnya badan kita pertahanannya kalah dan jadilah sakit. Ataupun kuman yang memang virulensinya tinggi, masuk sedikit saja bisa sakit. Mungkin salah satunya adalah COVID, sampai bisa menjadikan wabah sedemikian rupa dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke faktor lingkungan, makanya sangat penting sekali kita menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri, ya, higien dan sanitasi di sekitar kita, agar supaya badan kita, anak-anak kita tetap dalam kondisi yang sehat. Mungkin saya juga mau ikut sekedar kembali lagi mengingatkan bagaimana kita harus pintar-pintar menjaga kebersihan tangan, cuci tangan pakai sabun, harus dibudayakan, ya. Lalu sikat gigi sehari 3 kali pakai odol, ya, untuk mencegah karang gigi, untuk mencegah gigi berlubang. Lalu nah, untuk anak yang sedang sedang mengkonsumsi susu formula, ya, untuk usia berapapun, terutama untuk yang usia muda, jangan lupa untuk menyediakan botol susu yang dengan jumlah yang cukup. Karena dengan menyediakan jumlah botol susu yang cukup, kita bisa mempunyai waktu yang cukup untuk mensterilkan botol. Nah, ini terlebih lagi untuk mencegah kasus-kasus diare pada anak, karena sisa-sisa susu yang ada di botol dan kita tidak terlihat itu sering menjadi media pertumbuhan kuman, sehingga menjadikan anak kena diare, sakit diare, dan mungkin bahkan diarenya jadi berkali-kali gitu, ya. Artinya sembuh diare lagi, sembuh diare lagi. Salah satunya cukup dengan menjaga kebersihan botol, ya, walaupun mungkin faktor lain masih banyak, ya. Mungkin demikian yang bisa saya sharingkan kali ini untuk menemani saya perjalanan dari rumah sakit yang pertama ke rumah sakit yang kedua. Semoga ada manfaatnya untuk menjaga kesehatan orang-orang yang kita cintai di sekitar kita, dan juga supaya kita berpola hidup yang sehat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Like, comment, and subscribe.